Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Cahyaning Tias dengan NPM 2403500120. Di sini kami akan memaparkan tugas ilmu ukur tanah dengan materi Mean Sea Level atau MSL. Nah, MSL sendiri merupakan konsep fundamental dalam geodesi, oseanografis, dan klimatologi. MSL atau mean sea level didefinisikan sebagai rata-rata ketinggian permukaan laut yang dihitung dalam periode panjang, umumnya selama 19 tahun, untuk menetralkan fluktuasi akibat pasang surut dan variasi jangka pendek. Secara global, mean sea level atau MSL berfungsi sebagai datum vertikal yang menjadi acuan dan pengukuran elevasi daratan, kedalaman laut, serta navigasi maritim dan penerbangan. Kajian mengenai MSL tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki relevansi sosial dan ekologis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perhatian terhadap kenaikan muka laut global akibat perubahan iklim. MSL bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor oseanografis, atmosferik, dan geofisika, sehingga analisisnya tidak memerlukan pendekatan multidisiplin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahadinita Putriwadani dengan NPM 2403015100006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri mean sea level. Jadi ada 5 poin dari ciri-ciri mean sea level. Yang pertama, rata-rata dari jangka panjang. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor multidisipliner. Yang ketiga, memiliki dimensi lokal dan global. Yang keempat, berfungsi sebagai datum vertikal. Dan yang kelima, berhubungan dengan geoid dan lokasi koordinat global. Di rata-rata jangka panjang, kita menghitung rata-rata permukaan laut selama periode panjang, biasanya kurang lebih 1 tahun hingga 19 tahun, untuk menghilangkan pengaruh gelombang dan pasang surut. Yang kedua, dipengaruhi oleh multidisipliner. Variasi MSL dipengaruhi oleh pasang surut astronomis, tekanan atmosfer, arus laut, suhu salinitas, dan anomali gravitasi lokal. Poin ketiga, memiliki dimensi lokal dan global. Di sini saya akan menjelaskan lokal MSL. Berdasarkan data dari tide gauge di suatu lokasi tertentu, kita menghitung dengan dikenal sebagai relative sea level. Adapun global MSL merujuk pada rata-rata permukaan laut yang diperoleh dari kombinasi data satelit, altimetri, dan jaringan tide gauge. Yang keempat, berfungsi sebagai datum vertikal. MSL digunakan sebagai referensi atau datum vertikal dalam pengukuran elevasi di pemetaan navigasi dan survei geodetik. Yang kelima, berhubungan dengan geoid dan sistem koordinat global. Dalam geodesi, permukaan MSL dekat dengan geoid, yakni permukaan ekuipotensial gravitasi yang digunakan sebagai acuan bersama model koordinat seperti WGS84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Fadilatul Amali dengan NPM 240350100015. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mean sea level. Yang pertama, standar referensi dalam geodesi, pemetaan, dan navigasi. Mean sea level memungkinkan pengukuran elevasi dan pembuatan peta yang konsisten di berbagai daerah. Yang kedua, sebagai acuan dalam penerbangan dan navigasi laut. Altitude di aeronautika dan kedalaman laut dalam peta laut sering merujuk pada mean sea level sebagai titik nol. Yang ketiga, sebagai indikator perubahan iklim. Mean sea level merupakan indikator penting dalam memonitor kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global dan pencairan es. Yang keempat, sebagai perencanaan dan adaptasi wilayah pesisir. Proyeksi kenaikan mean sea level menjadi dasar penting dalam merancang strategi adaptasi dan mitigasi bencana pesisir.
Yang terakhir, yang kelima yaitu sebagai analisis risiko dan ekonomi. Perubahan mean sea level berkorelasi dengan risiko dan biaya akibat banjir, abrasi, dan intrusi air laut. Data ini sangat berguna bagi pembuat kebijakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agin Sadiar Diningrum, NPM 24035010050. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan mean sea level. Yang pertama, acuan yang seragam dan diakui secara ilmiah. Sebagai datum vertikal, MSL menyediakan standar yang diterima secara universal di berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, presisi meningkat melalui teknologi modern. Kombinasi tight guide dan satellite altimetry sejak Topex atau Poseidon 1992 hingga Jason series meningkatkan akurasi pengamatan MSL. Yang ketiga, relevansi tinggi terhadap perubahan iklim global. Tren kenaikan MSL memberikan masukan penting dalam dinamika perubahan iklim dan bencana alam. Yang keempat, adaptabilitas untuk kebutuhan skala lokal dan global. Data lokal dan global MSL dapat digunakan untuk perencanaan kota, pengelolaan ekosistem, serta kebijakan nasional dan internasional. Perkenalkan, nama saya Syukur Fadlur Rahman dengan NPM 24035010139. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari mean sea level. Yang pertama itu ada tidak konsisten secara spasial. Misalnya, MSL di Samudra Hindia bisa berbeda dengan di Samudra Pasifik meskipun dihitung dengan metode yang sama. Nah, yang kedua itu ada variabilitas temporal dan non-linearitas. Yang ketiga ada butuh infrastruktur dan biaya yang tinggi. Yang keempat ada risiko interpretasi yang tidak akurat. Misalnya perencana konstruksi pantai hanya melihat MSL tanpa mempertimbangkan kenaikan muka laut jangka panjang. Yang terakhir ada kebingungan istilah dalam disiplin berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nata Putri Agustin, NPM saya 130. Sini saya akan menjelaskan contoh penerapan MSL, yaitu yang pertama, pemetaan dan navigasi. Ada peta topografi ketika kita melihat ketinggian gunung, misalnya Gunung Merapi 2930 mdpl, angka tersebut dihitung berdasarkan MSL. Ada lagi navigasi kapal. Kedalaman laut pada peta nautika dihitung dari MSL agar kapal dapat berlayar dengan aman tanpa kandas. Yang kedua ada penerbangan. Pilot pesawat mengacu pada MSL saat membawa altimeter atau alat pengukur ketinggian. Misalnya, ketinggian pesawat 10.000 kaki MSL berarti 10.000 kaki di atas rata-rata muka laut, bukan di atas tanah di bawahnya. Yang ketiga, infrastruktur dan konstruksi. Pembangunan jembatan, terowongan, dan jalan tol di daerah pesisir menggunakan MSL sebagai referensi untuk menentukan elevasi aman dari ancaman banjir rob atau pasang tinggi. Contoh, tanggul laut di Semarang atau Jakarta dirancang berdasarkan proyeksi kenaikan muka laut relatif terhadap MSL. Yang keempat, mitigasi bencana pesisir. Yang pertama ada banjir rob di pesisir utara Jawa diprediksi dengan mengacu pada tren kenaikan MSL. Yang kedua, tsunami warning system juga menggunakan data MSL dari tide gauge untuk mendeteksi perubahan mendadak pada permukaan laut. Yang terakhir ada penelitian perubahan iklim. Data MSL digunakan untuk menghitung kenaikan muka laut global yang berdampak pada perencanaan kota pesisir, perlindungan ekosistem mangrove, dan konservasi terumbu karang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Galusana Putri dengan NPM 24035010126. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran mean sea level MSL. Yang pertama yaitu tide gauge atau stasiun pasang surut, yaitu metode tradisional menggunakan alat pengukur pasang surut yang dipasang di dermaga atau struktur pantai untuk merekam ketinggian permukaan laut secara kontinu. Data dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk menghitung rata-rata jangka panjang. Yang kedua yaitu satellite altimetry, yaitu teknologi satelit seperti Topex atau Poseidon Jason 1, Jason 2, dan Jason 3 menggunakan radar altimeter untuk mengukur jarak antara satelit dan permukaan laut. Metode ini memberikan cakupan global dengan presisi militer. Yang ketiga, GPS dan GNS.
Sistem navigasi satelit digunakan untuk mengukur pergerakan vertikal daratan, vertical motion, yang mempengaruhi pengukuran MSL relatif. Data GPS membantu membedakan kenaikan muka laut sejati dari penurunan tanah. Yang keempat yaitu gravimetri satelit, yaitu misi seperti GRASS Gravity Recovery and Climate Experiment mengukur perubahan massa air laut dan es untuk memahami kontribusi terhadap perubahan MSL global. Yang kelima yaitu pemodelan numerik, yaitu model oceanografi dan klimatologi digunakan untuk memprediksi perubahan MSL berdasarkan skenario perubahan iklim dan faktor-faktor fisik lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bima Aji Putra dengan NPM 240350101121. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi MSL. Yang pertama ada faktor astronomis. Menjadi 3 poin, yaitu gaya gravitasi bulan dan matahari yang menyebabkan pasang surut. Yang kedua, variasi orbit bumi yang mempengaruhi distribusi energi matahari. Dan yang ketiga, siklus astronomis jangka panjang. Untuk faktor yang kedua adalah faktor oceanografis. Di sini terdapat 4 poin, yaitu suhu air laut yang mempengaruhi ekspansi termal, salinitas yang mempengaruhi densitas air laut, arus laut global dan sirkulasi termohalin, dan yang terakhir distribusi massa air dan stratifikasi laut. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor atmosferik. Di faktor ini terdapat 3 poin juga. Yang pertama, tekanan atmosfer yang memberikan tekanan pada permukaan laut, pola angin yang mempengaruhi sirkulasi permukaan, dan perubahan pola cuaca regional dan global. Faktor yang keempat yaitu faktor geofisik. Di faktor ini terdapat 4 poin. Yang poin pertama yaitu gerakan vertikal kerak bumi. Yang kedua, aktivitas tektonik dan vulkanik. Yang ketiga, glacial isotonic adjustment. Dan poin yang terakhir, distribusi massa bumi dan variasi medan gravitasi. Untuk faktor yang kelima yaitu faktor antropogenik. Terdapat 3 poin. Yang poin pertama, emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, ekstraksi air tanah yang menyebabkan penurunan tanah, dan yang terakhir pembangunan infrastruktur pesisir yang mengubah dinamika pantai. Halo semuanya, saya Ristani Alda Putri dengan NPM 24035010028. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak perubahan dari main sea level atau MSL. Yang pertama ada dari dampak lingkungan, yaitu erosi pantai dan juga hilangnya garis pantai. Yang kedua, intrusi air laut ke akuifer air tawar. Yang ketiga, degradasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan juga terumbu karang. Yang keempat, adanya perubahan habitat fauna laut dan juga migrasi spesies. Yang kelima, adanya peningkatan frekuensi dan juga intensitas banjir rob. Lalu yang kedua ada dampak infrastruktur. Yang pertama, kerusakan jalan, jembatan, dan juga bangunan yang berada di sekitar pesisir. Yang kedua, gangguan pada sistem transportasi laut dan juga udara. Yang ketiga, adanya ancaman terhadap instalasi energi seperti PLTU dan juga LNG. Yang keempat, adanya kerusakan fasilitas pelabuhan dan juga dermaga. Yang kelima, perlu redesign dan juga relokasi infrastruktur kritis. Lalu dampak yang ketiga yaitu dampak sosial ekonomi. Yang pertama yaitu perpindahan penduduk dari daerah pesisir rendah. Yang kedua, kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur. Yang ketiga, penurunan produktivitas pertanian akibat salinisasi tanah. Yang keempat, ada gangguan pada industri pariwisata pesisir. Yang kelima yaitu peningkatan biaya, adaptasi, dan juga mitigasi. Lalu yang terakhir yaitu ada dampak dari geopolitik. Yang pertama, sengketa batas maritim akibat perubahan garis pantai. Yang kedua, isu pengungsi iklim dan juga migrasi internasional. Yang ketiga, kerjasama regional dalam penanganan dampak kenaikan MSL atau main sea level. Yang keempat yaitu negosiasi internasional tentang tanggung jawab dan juga kompensasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya perubahan kedaulatan teritorial negara kepulauan kecil. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Jonathan Alfianto dengan NPM 24035010125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi adaptasi dan mitigasi MSL. Ada 5 strategi, yaitu yang pertama proteksi keras atau hard protection. Contohnya pembangunan tanggul laut dan pemecah gelombang, konstruksi dam dan pintu air untuk mengendalikan banjir, elevasi jalan dan infrastruktur penting di atas proyeksi MSL. Strategi yang kedua, proteksi lunak atau bisa disebut soft protection. Contohnya restorasi dan konservasi ekosistem pesisir alami, penanaman mangrove sebagai penahan gelombang natural, rehabilitasi terumbu karang untuk mengurangi energi gelombang, restorasi wetland dan rawa pesisir sebagai buffer zone. Strategi yang ketiga, akomodasi atau bisa disebut accommodation. Contohnya desain bangunan tahan banjir dengan konstruksi panggung, sistem peringatan dini banjir rob berbasis data MSL, pengembangan teknologi budidaya tahan salinitas. Strategi yang keempat, relokasi terencana atau bisa disebut planned relocation. Contohnya, identifikasi daerah rentan yang perlu direlokasi, program resettlement dengan kompensasi yang adil, pengembangan kota baru di daerah yang lebih aman, transfer teknologi dan kapasitas ke lokasi baru, mitigasi global. Contohnya, pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement, transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor. Itu dia strategi adaptasi dan mitigasi men sea level. Terima kasih.